Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid Baitul Ma'mur, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Menyolatkan jenazah lebih dari sekali, lebih dari satu. Jika kebetulan ada beberapa mayat terdiri dari laki-laki atau wanita saja, hendaklah dibariskan satu persatu di antara imam dan kiblat agar semuanya berada di depan imam. Dan hendaklah yang ditaruh dekat imam itu yang lebih utama, yaitu lalu mereka disolatkan bersama-sama sekaligus.
Jadi yang dekat dengan imam, jenazah yang paling utama, tokoh masyarakat misalnya, orang yang paling baik di kampung itu misalnya. Nanti doanya berarti karena banyak, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannatan, pakai hum. Kalau campur laki perempuan, kalau laki aja hum, kalau campur laki perempuan hum, kalau perempuan saja Allahumma ighfir lahun warhamhun wa'afihin wa'fu anhun, gitu. Pakai hunna. Kalau bingung gimana Ustaz? Bingung, pakai hum aja tidak apa-apa. Jadi sependek yang saya pelajari, untuk wanita menggunakan dhamir laki-laki itu tidak apa-apa, penghormatan. Lagian Allah juga Maha tahu maksudnya siapa, nggih. Seandainya mayat-mayat itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, boleh disolatkan golongan laki-laki saja dulu, kemudian baru golongan wanita. Dan boleh pula semuanya disolatkan sekaligus, laki perempuan. Mayat-mayat laki-laki ditaruh dekat imam, sedangkan seterusnya ke arah kiblat mayat-mayat wanita. Diterima dari Nafi' radhiyallahu anhu wa rahimahullah, yang diterimanya pula dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Annahu, sesungguhnya sulia disolatkan ala tis'i janaizi rijalin, atas 9 jenazah lelaki, wanisain dan perempuan. Itu berarti bukan sulia, berarti sholat. Annau, sungguhnya Abdullah bin Umar gitu. Sholat, beliau sholat ala tis'i janaizin, ala tis'i janaizi rijalin wanisain. Beliau sholat atas 9 jenazah laki-laki dan perempuan. Faju'ila, maka dijadikan apa ar-rijalu, kaum lelaki, mimma yalil imam, dekat dengan imam. Wa ju'ilan nisa, dan jadikan wanita, mimma yalil qiblata, dekat dengan arah kiblat. Berarti semakin jauh semakin wanita yang bagian dekat ke arah kiblat sana, sementara yang dekat dengan imam itu adalah yang kaum lelaki. Wa saffahum saffan wahidan, dan beliau membariskan jenazah itu dalam satu barisan, soft satu, panjang berarti. Kecuali tempatnya yang bermasalah ya berarti dipanjangkan begini juga tidak ada masalah, sesuai dengan kondisi lah. Cuma kalau kondisinya memungkinkan dipanjangkan gini berarti, nah, jadi panjang ke depan gitu. Wa wudi'at janazatu Ummi Kulsum binti Ali imraati Umar, dan diletakkan jenazah Ummi Kulsum, putri Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, imraati Umar, istrinya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wabnin laha, dan satu anak dari Ummi Kulsum binti Ali yang istrinya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma. Yuqal lahu Zaidun, dikatakan bahwa dia namanya Zaid. Jadi putranya Ummi Kulsum binti Ali radhiyallahu anhuma, istri Sayyidina Umar radhiyallahu an, itu punya putra namanya Zaid. Wal imam, dan adapun imam, yauma idzin, pada suatu hari, Sa'id ibn al-As, Sa'id ibn al-As radhiyallahu an. Wa finnas, dan di tengah-tengah manusia yauma idzin pada hari itu ada Ibnu Abbas, wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah, wa Abu Sa'id dan Abu Sa'id, wa Abu Qatadah dan Abu Qatadah radhiyallahu anhum. Fawudi al-ghulamu, maka diletakkanlah si anak kecil tadi, mimma yalil imam, dekat dengan imam. Faqala, maka berkata siapa rajulun, seorang lelaki, fa'angkartu dzalik, maka aku pun mengingkari itu. Fanadhartu, maka aku melihat ila Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas, wa Abi Hurairah dan Abu Hurairah, wa Abi Sa'id wa Abu Qatadah dan Abu Qatadah. Faqultu ma hadza, apa ini? Qalu hiya sunnah, ini adalah sunnah. Rawahu An-Nasa'i wal Baihaqi wa qala Hafidz
wa isnaduhu sahihun, hadisnya sahih. Ya bisa jadinya sulia disolatkan betul. An-nau sulia ala tis'in. Baik, jadi urutannya jenazah lelaki dekat dengan imam, terus semakin menjauh itu wanita berarti. Nah, modelnya ditatanya gini, memanjang ini berarti. Kalau tempatnya memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan ya wis ditoto ono panggene nggih sesuai dengan tempatnya. Nggak harus sih, tapi itu sunnah. Pada hadis tersebut terdapat petunjuk bahwa jika mayat anak laki-laki disolatkan bersama mayat wanita dan ditaruh dekat imam, ialah mayat anak itu laki-laki dan berikutnya baru wanita. Dan seandainya berkumpul mayat lelaki, wanita dan anak laki-laki, maka dalam mayat anak laki-laki ditaruh setelah deretan mayat laki-laki. Allah. Jadi seandainya berkumpul mayat laki-laki, wanita dan anak laki-laki, maka adalah yang mayat anak laki-laki ditaruh setelah deretan mayat laki-laki dewasa. Jadi laki-laki dewasa, anak-anak, laki-laki baru perempuan. Caranya ngoten. Itu urutan di dalam mengatur deretan jenazah. Saya ulang, kalau tempatnya memungkinkan. Karena kadang tempatnya musolanya sempit dan mungkin panjang gitu Ustaz, kalau yang meninggal banyak misalnya. Itu seperti itu. Bon, lanjut. Sunnah membentuk 3 shaf dan meratakannya. Kalau sholat fardu Bu, kan shafnya itu kalau depan belum penuh dipenuhi dulu, baru bikin shaf kedua gitu ya, shaf ketiga. Kalau sholat jenazah enggak Bu. Kalau sholat jenazah sunnahnya ganjil. Jadi kalau misalnya shafnya terbentuk 2, disunahkan bentuk 3 shaf. Nah, kalau shafnya 4, disunahkan bentuk shaf 5. Berarti ada yang enggak penuh depan iya, tapi diganjilkan. Jadi sunnahnya shaf sholat jenazah itu ganjil. Kenapa? Nggih. Mundur bentuk barisan baru supaya jadi 3. Berarti ada yang dikurangi dari shaf yang di depannya supaya membentuk 3 shaf ganjil. Walaupun tetap sah, walaupun 2 tetap, misalnya oleh imam udah dibentuk ganjil, terus imam sholat, tahu-tahu ada yang datang lagi kan, bentuklah dia sampai genap misalnya, ya tidak apa-apa, tetap sah. Cuman sunnahnya ganjil shafnya itu, khusus untuk sholat jenazah. Okay? Kalau sholat fardu tetap diatur dari arah depan sampai penuh, baru belakang lagi, penuh baru belakangnya lagi. Walaupun genap tidak apa-apa, memang begitu aturannya. Kalau perempuan katanya dari belakang Ustaz yang paling utama. Kalau perempuan paling belakang itu lebih utama kalau nggak ada tabirnya kayak gitu Bu. Karena seperti paling depan paling dekat dengan laki-laki berarti. Tapi kalau ada tabirnya begitu, sependek yang pernah saya baca dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan dulu di masa Nabi nggak ada tabir. Makanya Nabi bersabda yang paling utama shaf wanita yang paling belakang. Nyatanya paling dari belakang ke depan. Karena wanita yang paling depan shafnya berarti paling dekat dengan lelaki. Kata Ibnu Hajar, hari ini sudah ada tabir, sudah ada satir itu. Nah, berarti yang paling utama bagi wanita bukan dari belakang, dari depan sudah. Kata Ibnu Hajar itu. Karena alasan hukumnya sudah berbeda. Dulu di masa Nabi belum ada satir, sekarang sudah ada satir, sudah ada ini hijab gitu loh. Kenapa? Pertanyaannya ada pembatasnya enggak? Antara bapak-bapak dan ibu-ibu ada pembatasnya enggak? Ya udah, kalau ada pembatasnya tetap dari depan berarti. Kalau dulu di masa Nabi kan nggak ada pembatas, sehingga kalau misalnya semakin maju kan semakin dekat dengan kaum lelaki. Nah, khawatirnya terjadi fitnah, makanya Nabi bilang yang paling utama paling belakang. Tapi kalau sholat id di sini ada tabir penghalangnya, maksudnya ada pembatasnya, iya, sehingga nggak akanlah berdekatan atau bercampur dengan kaum lelaki, maka tetap jatuh dari arah depan. Itu. Namun memang ada beberapa masjid. Maksudnya saya tahu di Kemang Pratama itu ada salah satu masjid, kalau sholat id itu ngatur shafnya dari belakang, termasuk sini termasuk gitu nggak sini? Di sini
Oh nggih. Nggih. Oh nggih. Nggih, nggih. Nggih pokoke ngoten lah. Intine ngoten nggih. Oh, lanjut. Terus kemudian disunahkan bagi orang-orang yang menyolatkan jenazah untuk membentuk 3 shaf. Maksudnya ganjil ya, dan berbaris lurus berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Malik bin Hubairah rahimahullah, bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin yamutu fayusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna ay yakunu salasata sufufin illa ghufira lahu." Fakana Malik bin Hubairah yataharra idza qalla ahlul janazati ayyaj'alahum salasata sufufin. Rawi Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa hasan, dan hadisnya belum menghasankan hadis ini. Jadi telah meriwayatkan hadisnya Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan belum menghasankan hadis ini, wal Hakim dan Imam Al-Hakim wa sahahahu, dan belum mensahihkan hadis ini. Tidak seorang mukmin pun yang meninggal kemudian disolatkan oleh umat Islam yang banyaknya sampai 3 shaf kecuali akan diampuni dosanya. Oleh sebab itu Malik bin Hubairah radhiyallahu an selalu berusaha membentuk 3 shaf jika jumlah orang yang sholat jenazah itu tidak banyak. Ibu mau sholat jenazah, cuman ada 1 shaf, kalau bisa dibuat 3 shaf. Ya, dibuat 3 shaf supaya mendapat keutamaan hadis ini, yaitu apa itu? Dia akan diampun dosanya oleh Allah. Dibuat 3 shaf, nggih. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, lebih baik jika jumlah pengikutnya sedikit, membagi mereka atas 3 shaf. Mereka bertanya, jika jumlah mereka hanya 4 orang, bagaimana cara mengaturnya? Ujarnya, dijadikan 2 shaf saja, masing-masing shaf 2 orang, dan makruh bila dibentuk 3 shaf karena ada shaf yang hanya terdiri dari seorang. Jadi tetap kalau bisa jangan satu-satu gitu, 2 kalau 6 orang. Kalau ada yang 1 sendirian di belakang nggak bagus, masuk ke shaf yang ada temennya. Itu kata Imam Ahmad. Kalau zaman sekarang mungkin, kalau sekarang ya jarang lah orang yang sholatkan hanya sedikit orang, dalam konteks Indonesia ya jarang. Paling enggak orang semasjid atau semusola, tetangga-tetangga pasti insya Allah lah masih mau menyolatkan, insya Allah. Kecuali dulu pas pandemi ya, orang takut menyolatkan jenazah, mungkin sedikit. Tapi itu kewajiban, itu fardu kifayah maksudnya. Makanya saya ulang, semoga untuk kita semua ya, banyak yang menyolatkan jenazah kita, insyaallah. Sehingga kita semua dicatat sebagai orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita husnul khatimah, syahid di jalan Allah. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Karena semua kita ini kan nunggu antrian, nggih. Kalau hari ini kita mendengar seseorang meninggal dunia, bisa jadi nanti kita yang didengar meninggal, nggih. Kalau hari ini misalnya kita menyolatkan jenazah seseorang, bisa jadi besok kita yang disolatkan. Kita berdoa semoga kita semua Allah memberi panjang umur yang mubarakah, sehat wal afiyah, husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ini Imam Ahmad ini, Bu, pas meninggal, Imam Ahmad ini pas meninggal, saya pernah baca riwayatnya. Itu kata tetangga-tetangganya yang memberikan kesaksian, yang takziah itu kurang lebih kira-kira kata tetangganya 2 juta orang. Imam Ahmad, padahal belum ada medsos. Belum ada medsos, tapi yang sholat jenazah beliau sampai
kurang lebih kira-kira itu 2 juta orang. Apa kata komentar tetangganya, Bu? Banyak di antara mereka orang-orang yang kami tidak kenal. Bisa jadi bukan manusia katanya. Iya. Yang takziah itu bisa jadi sebagian bukan manusia. Maksudnya apa? Bisa jadi malaikat. Bisa jadi bangsa jin. Ikut takziah. Kenapa, Bu? Karena kalau kita ngaji gini nih, ini kita kan ngaji nih. Yang kelihatan aja segini nih, yang kelihatan. Yang enggak kelihatan lebih banyak. Hadisnya Sahih Muslim, Bu. Semoga Allah terima ngaji kita ya. Ini malaikat rahmat itu ngepung kita sampai langit pertama, Bu. Jadi yang mengenal kita enggak cuma Bu Wisaksono, Bu. Enggak cuma Bu Hajatwi, enggak. Tapi yang kenal kita ini malaikat-malaikat rahmat. Tidak hanya Bu Sutira yang kenal kita. Nah, semua kenal. Baik Bu Seyuni, bukan Bu Wisaksono. Bon, lanjut. Itu kenal kita semua. Maka ibu-ibu kalau ada teman yang sakit kadang dijenguk enggak? Paling enggak kita doakan lah ya. Jangan dikira malaikat enggak jenguk kita. Kalau dia udah kenal baik sama kita, karena kita seringnya di majelis ilmu. Memang ada dalilnya, Ustaz? Ada. Di fikih sunnah ini, Bu, ada pembahasan tentang ada sahabat Nabi namanya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Beliau ini termasuk ahadul asyaratil masyhudi lahum bil jannah. Satu di antara 10 sahabat Nabi yang semasa hidupnya dijamin masuk surga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ini suaminya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Beliau bilang sama keponakannya, "Cung, kalau bahasa kita, jangan ceritakan cerita saya ini kecuali saya sudah mati." Apa itu, Paman? Ketahuilah bahwa selama aku ini sakit, aku sering dijenguk oleh para malaikat. Jadi malaikat itu jenguk orang soleh. Karena apa? Kenal, Bu, sering ke masjid, sering ke majelis taklim. Malaikat itu kenal. Sehingga dalam Hayatus Sahabah karya Syekh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi rahimahullah itu dikutip satu riwayat, Nabi pernah menjenguk sahabatnya sedang sakit. Kata sahabat itu, "Ya Rasulullah, sebelum jenengan ada orang jenguk saya. Orang yang ganteng ya Rasulullah. Saya belum pernah lihat orang seganteng dia kecuali engkau. Tidak, saya belum melihat ada orang yang lebih ganteng daripada dia kecuali engkau ya Rasulullah." Kata Nabi, Okamakal dalam riwayat itu, saya ketemu tadi sama orangnya di luar. Itu malaikat Jibril katanya. Jenguk kamu, Masya Allah. Yang jenguk malaikat. Itu tadi siapa, Bu? Baru malaikat. Selain malaikat siapa, Bu, yang ikut ngaji yang nggak kelihatan? Jin. Tuh sampingnya. Kalau Bu Hajati nggak jauh, nggak usah diajari. Ya cuma nggak kelihatan aja, Bu. Ibu tahu nggak ketika Nabi dakwah di Taif ditolak oleh orang Taif, siapa, Bu, yang berbondong-bondong masuk Islam? Bangsa jin. Bangsa manusia nggak dengerin, bangsa jin yang dengerin. Dengan izin Allah masuk Islam. Allahu Akbar. Jadi kalau kita ngaji ini, Bu, ini yang kelihatan aja segini, yang nggak kelihatan lebih banyak, Bu. Wong yang kelihatan aja belum tentu manusia semuanya. Allahu Akbar. Itu Imam Ahmad. Bahkan ada kejadian menarik, Bu. Apa yang saya ceritakan mungkin saya pernah ceritakan di sini ya. Buya Hamka itu punya kitab tafsir Al-Azhar itu. Jilid 2 ketika beliau menafsirkan surah Ali Imran ayat 169 dan seterusnya itu. Beliau mengutip satu riwayat. Riwayatnya itu ada dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ada seorang bapak pada saat meninggalnya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ada seorang bapak kedatangan putranya, Bu. Yang putranya ini sudah syahid
gugur sebagai syahid 5 tahun yang lalu. Pulang tiba-tiba, kan kaget bapaknya itu. Pak, assalamualaikum, aku pulang pak. Ya untungnya bapaknya bukan orang Jawa, jadi ya gak wedi. Orang Jawa sekoten. Kata bapaknya itu, loh nak, kamu bukannya telah gugur sebagai syahid di jalan Allah 5 tahun yang lalu? Kata anak itu, betul pak, hari ini Umar bin Abdul Aziz wafat. Penghuni langit diperintah oleh Allah untuk turun sebagiannya guna mensolatkan jenazahnya Umar bin Abdul Aziz. Saya termasuk diperintah untuk turun pak. Teman-teman saya udah pada pulang, udah selesai tugasnya. Saya minta izin sama Allah, ya Allah, hamba kangen kali sama bapak hamba, izinkan hamba ketemu sama bapak hamba. Maka Allah izinkan. Sudah pak ya, sebentar kita ketemu, saya mau balik lagi. Allah. Itu ada dalam tafsirnya Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar jilid 2. Ketika beliau menafsirkan surah Ali Imran ayat 169 dan seterusnya itu, beliau mengutip riwayat dari kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ini bukan takhayul, bukan. Ini bukan khurafat, bukan. Yang cerita itu orang Muhammadiyah. Buya Hamka kan orang Muhammadiyah. Terus rujukannya dari kitabnya teman-teman Salafi. Ibnu Qayyim kan rujukan teman-teman Salafi. Jadi ini nggak mungkin takhayul dan khurafat. Paham gitu? Jadi ini memang betul riwayat ini. Makanya Bu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat itu pada malam Qadar turun dalam jumlah yang besar secara bertahap, dipimpin oleh malaikat Jibril. Kata Ibnu Abbas, malaikat itu turun dalam bentuk aslinya yang enggak terlihat dan kadang turun dalam bentuk penyamarannya. Jadi malaikat itu Bu, turun menemui kita itu kadang dalam bentuk aslinya yang enggak kelihatan, kadang dalam bentuk penyamarannya. Nah, kadang kita ketemu dengan seseorang yang bantuin kita, tapi kan nggak tahu siapa yang bantu atau hilang, bisa jadi itu malaikat. Bisa juga jin juga bisa. Ada jamaah saya Bu, orang Taman Bougainville. Suatu saat beliau ini bawa mobil, pas lewat di depan Ancol itu, nggak tahu di sebelah mananya Ancol, saya kurang tahu. Itu satu ban mobilnya masuk ke got. Perempuan nih beliau ini, perempuan. Wah, panik lah ya, mau satu ban masuk ke got itu kan gimana rasanya? Di tengah-tengah beliau panik itu, qadarullah, ada sekelompok pengendara motor datang. Dibantu, ada apa Bu? Dibantu. Diangkat itu ceritanya, mau bareng-bareng lah, nggak tahu gimana caranya mau diangkat sama orang-orang itu. Begitu selesai diangkat, mobilnya bisa keluar bannya dari got itu, beliau masuk ke mobil, mau ambil duit, mau bilang terima kasih. Begitu ambil duit, keluar, hilang orang-orangnya. Nanya ke saya, itu siapa Ustaz katanya? Ya mungkin itu teman-teman ibu di pengajian, saya bilang gitu. Orangnya rajin ngaji orangnya, rajin ngaji. Ya siapa Ustaz? Ya bisa malaikat, saya bilang. Bisa manusia juga bisa, cuma ibu kalah cepat aja dia. Bisa juga dari bangsa jin, saya bilang gitu. Ya, kalau kita suatu saat ada yang aneh-aneh nggak usah kaget, nggih. Biasa aja. Allahu Akbar. Bun. Nah, ini kalau kita dekat di pengajian, yang dekat sama kita malaikat-malaikat rahmat, gitu, kenal sama kita. Lalu cedek tempat maksiat yang kenal ya bangsane sing serem-serem kuwi. Oke, lanjut. Nah, jadi saya ulang, makanya saya ulang, perlu Bu kita sering datang ke majelis-majelis ilmu seperti ini supaya yang kenal kita itu nggak cuma manusia saja, tapi juga malaikat, juga dari
bangsa yang lain. Cuman malaikat itu Bu, dalam bentuk aslinya maupun penyamarannya tidak makan dan tidak minum, itu malaikat cirinya Bu. Malaikat itu dalam bentuk aslinya maupun penyamarannya tidak makan dan tidak minum. Kok ada orang ngaku malaikat, kok senengannya rawon sama nasi padang. Nah, berarti bukan malaikat itu. Emang ada Ustaz? Ada, itu yang ngaku malaikat Jibril di Senen itu. Itu senengannya rawon sama nasi padang itu katanya. Oh, ngaku malaikat kok seneng nasi rawon sama nasi padang. Malaikat kok geragas. Ngoten nggih? Pernah ada ibunya temennya anak saya, kan temennya anak saya itu mengalami kecelakaan di Bandung ceritanya. Bawa ke rumah sakit, biasalah penuh gitu. Di tengah-tengah panik anaknya habis kecelakaan itu, tiba-tiba ada seseorang datang. Ibu anu ya, kita bantu, dibantu. Sampai selesai dibantu sampai anaknya dapat penanganan. Orang itu cari udah nggak ada. Siapa itu? Ya teman pengajian mungkin. Teman pengajian mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Pernah zaman ketika stasiun masih belum tertib Bu ya. Zaman ketika stasiun belum tertib. Masih berantakan stasiun saat itu. Ada ibu-ibu dari Tangerang, kerjanya tukang bekam, naik kereta. Turun Senen. Turun Senen. Nah, sampai di Senen itu dia itu turun kan, di Senen itu turun, ada orang manggil, "Bu, tasnya ketinggalan di dalam kereta." Isinya itu diantaranya ya duit, emas dan lain-lain, barang berharga. Yang anu kan biasanya kan kalau dalam perjalanan dilepas dari tas Bu biar karena takut. Senen zaman itu Senen kan tahu sendiri tuh siapa? Oh, Senen. Siapa nggak tahu Senen? Iya. Jangan tanya Senen pada masa itu. Apa yang terjadi? Dia masuk ke kereta, tasnya masih ada alhamdulillah. Kalau menurut teori Bu, udah wassalam itu. Kalau menurut teori itu. Pertanyaannya, kakek tadi siapa? Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin teman ngaji itu. Ya, teman ngaji. Nggih. Bu, sihir itu ada apa tidak? Ada. Berarti Al-Qur'an itu memberitahukan adanya, kata kita wajib mengimani. Tapi tidak semua penglaris itu sihir. Ada yang benar. Kalau yang sihir tentu tidak boleh. Karena itu nanti ada kontrak dengan bangsa jin biasanya. Mereka minta bayaran mahal biasanya itu, termasuk tumbal. Benar sihir itu, dunia sihir begitu. Itu ada begitu itu, bangsa jin itu begitu itu ada. Dan kita wajib mengimani loh adanya sihir itu karena memang Allah yang beritahukan, Nabi yang beritahukan bahwa banyak dukun abal-abal iya. Tapi dukun yang asli ada. Justru kadang yang asli itu tidak menampakkan diri. Yang menampakkan diri itu justru kadang yang palsu kadang. Ngoten. Nah, jadi ngoten nggih. Nah, tapi penglaris yang Islami ada Ustaz, ada. Istighfar, tahajud, duha. Nah, nggih itu penglaris yang Islami. Ngoten nggih. Nggih, tapi jenengan juga jangan gampang percaya sama omongan orang yang enggak jelas juga, kecuali sumbernya jelas. Jangan marung situ, ada pocongnya, ludahin minumannya, makanannya. Kan ada begitu nggih? Nah, itu jangan langsung percaya juga, kecuali yang cerita orang yang terpercaya yang insyaallah tidak bohong gitu insyaallah. Tapi dengan dia ngomong gitu aja kita mesti hati-hati aja sih. Enggak boleh langsung percaya juga. Karena takutnya belum tentu itu benar. Itu kan marai wong gak payu, dagangannya gak payu nih. Soalnya kapan hari itu ada yang cerita ke saya di rumah makan bebek titik-titik, saya nggak sebut namanya, itu katanya banyak anak kecil yang berseliweran katanya. Aku ditraktir ya. Terus gimana? Saya kan alhamdulillah nggak bisa ngelihat kan, saya santai aja. Terus gimana? Ya saya selama bebeknya halal dan saya nggak tahu betul apa tidak itu,
Ya wis saya bismillah makan itu aja. Dan habis banyak ya alhamdulillah gitu aja. Yang penting bismillah, apa? Kalau memang terbukti enak Bu makanannya, ya pantese ngoten. Atau karena murah pantese nggih ngoten. Tapi lek enggak sewajarnya, sebenarnya enggak usah suudzon sih, waspada aja lah. Nggih, waspada saja. Ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang saya takutkan itu fitnah, ngoten loh, fitnah. Fitnah supaya dagangan orang enggak laku. Itu hati-hati. Dulu kampung saya itu ada begitu itu laris pakai bayi bajang. Oh itu laris, dagangannya dikasih sempak itu. Ada itu. Oh itu dagangannya laris, dikasih darah itu, darah headnya. Ada begitu itu, yang ngomong gitu itu. Allah. Kita ini nggak usah segitu-gitunya mikirnya. Pokoknya kalau kita mantep, Bismillah makan gitu aja udah. Soal dia pakai apa urusan dia dengan Allah, urusan kita adalah makan. Selama bener kelihatannya, kita nggak dituntut untuk mengetahui detail-detailnya, nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ngerinya itu fitnah. Terus kemudian disunahkan banyaknya pengikut. Disunahkan mengumpulkan pengikut sholat jenazah hingga banyak jumlahnya. Diterima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u." Rawahu Ahmad wa Muslim. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Muslim dan wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi. Tidak satu mayat pun yang disolatkan oleh jamaah muslimin yang banyaknya mencapai 100 orang dan semua mendoakannya dengan tulus ikhlas, kecuali akan dikabulkan doa mereka terhadapnya. Dan diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Ma min rajulin, tidak seorang lelaki pun muslimin yang beragama Islam yang mutu yang ia mati. Fayaqumu ala janazati, maka salat atas jenazahnya. Arba'una rajulan, 4 orang lelaki, la yusyrikuna billah, yang mereka tidak menyekutukan Allah syai'an, sesuatu dengan sesuatu pun, illa syafa'ahumullah fihi, kecuali Allah akan menolong yang bersangkutan. Kecuali Allah akan mengizinkan mereka untuk memberikan syafaat kepada jenazah itu. Rawa Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Muslim dan Abi Dawud. Apa Bu mananya ini Bu? Semakin banyak yang mendoakan, semakin potensial doa itu dikabulkan. Itu yang kata para ulama, aksiru minan nasi fi da'watil khairi fa innaka la tadri min ayyi fahin tusma. Perbanyaklah orang di dalam berdoa kebaikan, karena kamu tidak tahu dari mulut mana doa itu dikabulkan. Maka kalau kita punya hajat, punya keinginan, punya rencana, jangan berdoa sendiri. Di sampingnya sendiri ya, maksudnya jangan sendiri. Libatkan banyak orang untuk mendoakan. Doakan ya. Atau kita undang orang ke rumah untuk berdoa juga nggak apa-apa. Sekarang caranya gampang lah, bisa melalui grup juga bisa. Amin, kosong amin kayak wakil. Karena kita tidak tahu Bu dari mana doa itu dari mulut mana doa itu dikabulkan. Aksiru minan nasi fi da'watil khairi fa innaka la tadri min ayyi fahin tusma. Jadi perbanyaklah manusia di dalam berdoa kebaikan, karena kalian tidak tahu dari mulut mana doa itu dikabulkan. Pernah suatu saat itu ada jamaah saya Bu, putrinya itu sakit. Putrinya dokter, sakit.
harus menjalani tindakan yang kalau diambil tindakan itu resikonya mati. Tapi tidak diambil tindakan pun resikonya juga mati. Ya, buat si malakama. Resikonya sama-sama mati. Akhirnya putrinya ini, karena beliau seorang dokter, beliau tahu memang resiko itu. Kata si putrinya ini, bismillah, ambil tindakan sudah. Diambil tindakan, Bu. Selama diambil tindakan itu, ibunya keliling sedekah sama tukang sapu rumah sakit, ada tukang kebersihan, apa OB, sambil sedekah, tolong doakan anak saya, tolong doakan anak saya, tolong doakan anak saya, tolong doakan anak saya, sambil diambil tindakan itu. Qaddarallah, dengan izin Allah selamat, bahkan sekarang sudah punya anak 2, alhamdulillah. Nah, itu barokah doanya orang-orang yang banyak tadi itu, karena kita tidak tahu dari mulut mana doa itu dikabulkan. Makanya aktsiru minan nasi fi da'watil khair, perbanyaklah orang dalam berdoa kebaikan, karena kalian tidak tahu, karena kamu tidak tahu dari mulut mana doa itu dikabulkan. Fa innaka la tadri min ayyi fahin tusma. Kalau ibu nanya ke saya, boleh nggak berdoa berjamaah? Boleh. Mana dalilnya? Ada sebuah hadis. Hadisnya, kalau kata Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Mujma'uz Zawaid, rawi hadisnya ini thiqah. Thiqah ini sahih lah, kuat hafalannya, orangnya baik. Kecuali Ibnu Luhai'ah. Ibnu Luhai'ah, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau hasanul hadis. Berarti saat meriwayatkan hadis ini, status beliau hasanul hadis. Aslinya Ibnu Luhai'ah itu hadisnya lemah. Cuman pas melihat hadis ini, beliau hadisnya sedang hasan. Karena Ibnu Luhai'ah itu kalau saya nggak salah, beliau itu ada perubahan karena rumahnya itu, kitabnya itu terbakar kalau nggak salah itu. Jadi beliau itu rumahnya terbakar, bukunya hilang, habis. Sehingga beliau sejak itu sering salah dalam perkataan hadis. Makanya dilemahkan pasca itu. Tapi sebelum itu enggak. Beliau itu hasanul hadis. Nah, diceritakan dalam riwayat itu, kata Nabi, ini sabda Nabi kita Muhammad SAW, berarti hadisnya hasan, ini kemungkinan hasan, atau bahkan bisa jadi sahih. Redaksinya, majtama'a qaumun muslimuna yad'u ba'duhum wa yu'amminu ba'duhum illa stajaballahu du'aahum. Tidaklah berkumpul satu kaum yang beragama Islam, yang satu berdoa, yang lain mengaminkan, kecuali doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Itu diantara dalilnya, Bu. Terus yang kedua, di Al-Quran dicontohkan doanya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berdoa, itu Nabi Musa berdoa dalam Al-Quran itu menggunakan kata kami. Nah, itu, dan berarti Nabi Musa itu berdoa tidak sendiri, tapi berdua dengan Nabi Harun. Terus Allah sampaikan, sungguh telah aku kabulkan doa kalian berdua. Padahal yang berdoa Nabi Musa. Kok dikabulkan doa kalian berdua? Berarti Nabi doa bersama. Dan Nabi kita Muhammad SAW kalau berdoa, sahabat mengaminkan. Sebagaimana kalau malaikat Jibril berdoa, Nabi mengaminkan. Berarti itu dipakai dalil tentang adanya doa bersama. Bahwa ada yang tidak sepakat, sah-sah saja. Kan masing-masing punya hujahnya sendiri. Kalau ibu nanya saya, ya boleh. Hadisnya tadi itu. Kalau kata, sebentar. Kenapa? Ya tidak apa-apa. Dia berpendapat begitu tidak apa-apa. Cuman saya tidak setuju. Saya termasuk yang berpegang pada hadis tadi itu. Jadi hadis tadi itu bunyinya apa tadi, Bu? Majtama'a qaumun muslimuna
yad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa stajaballahu du'aahum. Tidaklah berkumpul satu kaum yang beragama Islam, yang satu berdoa yang lain mengaminkan, kecuali Allah pasti akan kabulkan doanya. Saya ulang Bu ya, kata Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Mujma'uz Zawaid atau Majma'uz Zawaid disebutkan bahwa rawi-rawi hadis ini siqah. Siqah itu sahih Bu hadisnya, perawinya ini perawi sahih. Kuat hafalannya, orangnya baik gitu. Itu siqah namanya. Siqah itu dhabit dan adil. Orangnya kuat hafalannya dan baik orangnya. Kecuali Ibnu Luhai'ah. Menarik, Ibnu Luhai'ah ini aslinya Bu hadisnya dhaif aslinya. Cuman kata Ibnu Hajar Al-Haytami belum mengatakan beliau hasanul hadis, hadisnya hasan. Karena Ibnu Luhai'ah ini saat menyampaikan hadis ini statusnya masih hasan hadisnya. Karena Ibnu Luhai'ah itu mengalami dua keadaan. Keadaan di mana awalnya hadisnya diterima, kemudian ditolak gara-gara bukunya terbakar itu. Ya pasca bukunya terbakar itu beliau memang sering keliru atau sering salah dalam meriwayatkan hadis, maka didhaifkan hadisnya itu. Tapi kalau sebelum itu beliau diterima hadisnya. Nah, kalau Ibnu Hajar menilai saat hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Luhai'ah itu masih patut untuk diikuti riwayatnya. Sehingga hadis ini kemungkinan kalau enggak hasan bahkan bisa jadi sahih hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih. Nggih sami-sami. Monggo Bu. Apa itu Bu? Apa? Oh. Ya. Pertama, ziarah kubur itu hukumnya apa Bu? Ziarah kubur itu hukumnya apa? Sunnah. Ziarah kubur hukumnya apa? Sunnah. Kapan? Kapan saja. Kalau di saat ziarah kubur kita berdoa kepada Allah untuk diri kita, untuk mayat atau jenazah yang ada di situ, boleh enggak? Bukan cuma boleh, sunnah. Jadi kita berdoa kepada Allah di kuburan itu untuk diri kita dan untuk mayat yang ada di situ, boleh enggak? Boleh. Mintanya sama Allah loh ya. Boleh. Mana dalilnya Ustaz? Mana dalilnya? Ibu kalau yang pernah ke makam Baqi, sudah pernah belum ke makam Baqi yang di Madinah? Kalau belum pernah, saya doakan pernah ya, amin insyaallah. Itu maksud saya nanya itu, saya doakan gitu maksudnya, amin. Di makam Baqi itu Bu, ada tulisan gede itu di gerbangnya itu gede, pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu, sama bahasa Indonesia. Jadi itu ada hadis, ditulis itu hadis. Di Baqi itu ada tulisan hadis gede, pakai bahasa Arab, diterjemah bahasa Inggris, diterjemah bahasa Urdu, sama diterjemah dalam bahasa Indonesia. 4 bahasa yang saya tahu. Itu Siti Aisyah nanya sama Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, apa yang kami ucapkan kalau kita ziarah kubur? Apa kata Nabi? Ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah wa inna insyaallah bikum lahiqun aw kama qala. Itu Bu, ada doa untuk ahli kubur, ada nggak itu? Ada assalamualaikum tadi. Terus kemudian mana doa untuk kita di situ? Itu nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami minta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian afiyah, keselamatan, kesejahteraan. Berarti boleh nggak kita berdoa di kuburan? Boleh. Sunnah. Nabi mencontohkan. Nabi mencontohkan. Karena di dalam kita ziarah kubur kita disunahkan mendoakan diri kita juga. Mintanya ke siapa? Ke Allah mintanya. Yang salah itu Bu, kalau kita mintanya kepada penghuni kubur, itu baru salah. Nah, jadi kalau Ibu ziarah kubur makam siapa saja dari kalangan orang beriman, apalagi para kekasih-kekasih Allah, itu daya tidak ada masalah tuh. Mintanya sama siapa? Mintanya sama siapa? Mintanya sama siapa? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oh, mintanya sama Allah. Saya ulang Bu,
Itu tadi saya ulang, yang ngajarin tadi siapa Bu? Nabi Muhammad SAW yang ngajarin. Jadi kita berdoa kepada Allah untuk diri kita dan ahli kubur itu boleh, tidak ada masalah. Satu, karena Nabi yang mengajarkan Bu. Yang kedua, saya tunjukkan ya. Imam Syafi'i itu berkata begini Bu. Saya ini kalau punya hajat yang berat, saya ziarah ke makam Imam Hanafi. Dan saya tidak pernah berdoa kepada Allah di makam Imam Hanafi kecuali doa saya dikabulkan oleh Allah. Itu seperti itu. Jadi saya ulang Bu ya, asal mintaannya kepada Allah, mau di rumah, mau ziarah kubur, mau tidak silakan, tidak ada masalah. Ziarah kubur itu kebiasaan Nabi Bu. Di antara kebiasaan Nabi ziarah kubur. Nabi itu ziarah kubur kapan beliau mau. Itu orang zaman sekarang kalau dia nggak ngerti itu dikira Nabi itu kuburiun itu nanti. Padahal Nabi itu di antara kebiasaan Nabi itu ziarah kubur. Nabi senang ziarah kubur Baqi, senang beliau. Ziarah kubur Baqi. Nabi itu Bu sebelum Mi'raj saja ziarah makam Nabi Musa alaihissalam. Beliau berhenti di makam Nabi Musa alaihissalam. Sebelum beliau Mi'raj bersama malaikat Jibril. Ziarah kubur itu sunnah asal niatnya benar, caranya benar. Jangan alergi ziarah kubur nggih. Ziarah kubur itu sunnah asal niatnya benar, caranya benar. Ngoten nggih? Terutama kubur orang tua, kalau dekat, kalau jauh ya doakan dari jarak jauh. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Monggo Bu. Oke. Sebentar. Ada orang? Oh iya. Akhirat. Kalau saya baca dalam kitab Tambihul Ghafilin karya Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, beliau mengatakan orang kalau doanya tidak dikabulkan di dunia ini, doa kebaikannya nanti akan dikabulkan di akhirat dalam bentuk ampunan, pemaafan, rahmat. Sehingga orang-orang yang di akhirat nanti itu berkata, andaikan dulu doa saya banyak yang enggak dikabulkan lebih baik gitu. Jadi nanti itu orang di akhirat itu ngomong gitu Bu, andaikan dulu di dunia doa saya banyak yang gak dikabulkan, itu lebih baik. Kenapa? Karena dia banyak dapat ampunan, banyak dapat rahmat, banyak dapat kebaikan-kebaikan dari Allah gara-gara doanya tidak dikabulkan di dunia. Tapi dengan catatan ya, doa kebaikan dan kita tidak suudzon, tidak bersangka kepada Allah bahwa doa kita tidak dikabulkan. Jadi kalau kita sudah suudzon pada Allah doa kita tidak dikabulkan, gak dapat semua itu. Tapi kalau kita tetap berbaik sangka doa kita dikabulkan, maka hadisnya riwayat Al-Hakim, kita akan dapat satu di antara tiga, dipercepat pengabulannya, ditunda pengabulannya, atau diselamatkan dari musibah setara dengan kebaikan yang dia minta. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Ada lagi yang lain? Jelas semua? Atau tidak jelas semua? Jadi kalau tadi kan Bu Sitira nanya sesuatu, terus ada yang ngomong berbeda dengan apa yang saya ngomongkan, ibu-ibu nggak usah kaget ya. Kalau antar ustadz itu beda pendapat, nggak usah kaget nggih. Karena beda pendapat itu sesuai dengan beda pendapatan, nggih. Oh. Sampun? Jawabannya gini Bu. Jawabannya gini. Saya itu sudah membaca keterangan dari pihak Ustadz Allahyarham Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Dalil-dalil ini saya baca dalil-dalilnya. Saya juga membaca bukunya Ustadz Allahyarham Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz. Saya baca tentang zikir bersama. Saya baca itu. Hadisnya sama, pemahamannya berbeda. Sama-sama pakai hadis Sahih Muslim tentang Nabi mendatangi
halaqah zikirnya para sahabat itu. Ya, dan Nabi memuji mereka. Kata Ustaz Arifin Ilham dan timnya, ini dalil zikir bersama. Kata Ustaz Yazid rahimahullah, ini dalil bersama-sama berzikir. Yang satu memahami zikir bersama, yang satu memahami bersama-sama berzikir. Apa bedanya? Ini kata yang kalau kata pihak Ustaz Yazid ngomongnya apa? Bersama-sama berzikir itu maksudnya semua berzikir tapi masing-masing. Nah, kalau Ustaz bilang enggak, memahaminya enggak, ini bersama zikirnya ini. Ya sudah, masing-masing dengan dalilnya masing-masing. Ada enggak dalil lain bahwa Rasulullah bersama-sama dalam berzikir? Ada, ketika perang Khandaq, hadisnya Sahih Bukhari. Ada sekitar 13 riwayat ketika Nabi mencangkul parit itu, Nabi sambil mendendangkan nasyid. Nasyid itu kayak pujian-pujian kepada Allah, menyemangati kaum muslimin. Itu diikuti oleh para sahabat bersama-sama. Kalau bahasa kita pakai yel-yel tentara atau apa gitu, untuk buat semangat. Tapi itu nuansanya zikir. Nasyid yang nuansanya zikir maksudnya, bukan Nabi bernasyid kayak bersyair itu enggak, mendendangkan zikir atau nasyid yang sahabat mengikuti semua gitu loh. Itu nasyid itu maksudnya mendendangkan apa, mengucapkan lah. Jadi diikuti oleh sahabat. Termasuk hadisnya Jayyid ini. Jayyid itu di atas hasan, di bawah sahih. Ketika Nabi datang ke pemakaman Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu an, itu Nabi berzikir, sahabat mengikuti dalam waktu yang lama. Bertasbih, bertahlil dan bertakbir Nabi itu. Itu apa? Geng. Sebenarnya gini Bu, disebut salafi karena mereka memproklamirkan diri mereka mengikuti salaf. Salaf itu generasi 3 terbaik pasca Nabi ya, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu salafus soleh. Nah, mereka itu menstempel atau memproklamirkan diri mengikuti salafus soleh. Sebenarnya Bu, kalau beliau ini konsisten dengan pernyataannya, bagus sebenarnya. Cuman kan yang terjadi kan tidak konsisten itu, sehingga kemudian ya tidak konsisten. Ya akhirnya yang terjadi adalah beberapa, enggak semuanya ya, beberapa di antara mereka itu ya tadi ngecap dirinya merasa paling nyunnah, sehingga di luar kelompoknya dianggap tidak nyunnah misalnya. Walaupun tidak semuanya begitu ya, ada beberapa yang tidak begitu, cuman yang begitu banyak kayaknya itu. Nah, sehingga menganggap orang yang tidak sesuai dengan dia itu dianggap bukan al-firqatun najiyah, bukan kelompok yang selamat misalnya. Ya mirip-mirip. Ya mirip-mirip, gerakan mereka mirip-mirip sebenarnya. Cuman kan mereka kan tidak mau disebut sebagai Wahabi. Sebagian mereka enggak mau disebut Wahabi. Dan istilah Wahabi itu agak ambigu juga. Makanya saya jarang menggunakan kata itu. Jadi yang sering terjadi ya model ya tadi eksklusif itu. Ya, walaupun tidak semuanya begitu, tapi yang begitu banyak gitu. Enggak ya, betul, tidak salah. Ya biarkan aja asal dia mau terus belajar, lama-lama insya Allah. Ya lama-lama dia lepas. Memang betul. Ya. Enggak. Emang betul. Ya walaupun tidak semuanya begitu, terutama yang sudah alim-alim gitu. Nah, biasanya ciri khas mereka itu kalau diberi kekuasaan di masjid misalnya, udah ustadz yang lain dianggap salah semua itu. Langsung diganti semua hanya dari mereka, biasanya begitu. Iya gitu. Di kantor juga gitu sama. Di kantor ya dikuasai oleh mereka, langsung semua yang selain dia ditendang semua.
mereka ngakunya sih bermadzhab Hambali, Asy'ari gitu. Cuman kan kadang tidak konsisten dengan madzhab Hambalinya. Jadi banyak di antara mereka yang seperti itu kejadian. Saya ulang nggak semuanya begitu, cuman yang begitu banyak gitu maksudnya. Ngoten nggih. Nggih ngoten lah. Jadi betul kata jenengan, memang hampir di semua tempat kelompok ini yang model begini ini memang bikin masalah. Walaupun saya ulang nggak semuanya begitu. Tapi yang lapang dada juga nggak banyak masalahnya gitu. Ngoten nggih? Saya kurang tahu kalau itu. Cuman biasanya mereka gini, kalau dasar jauh-jauh di pengajian kita yang Bu Yahya itu, dulu masih zamannya Bu Yahya dulu, ya Hurun-In, itu pernah suatu saat ada jamaah kita, saya lupa namanya ibu siapa itu, ditanya oleh temennya, ayo kan dia ngajak ngaji, ayo ngaji di masjidku, di masjid taklimku. Tunggu dulu, masjid taklimmu itu syariah apa enggak gitu. Kata jamaah kita itu, iya enggak, bahasa mereka saat itu masih ngomong syari saat itu. Syari enggak gitu. Kata jamaah saya, ya syari lah. Wong banjir ayat gerimis hadis katanya. Kan pengajiannya kan banjir ayat gerimis hadis, ya syari. Enggak kata dia gitu. Enggak, itu majelis taklim kamu cocok sama radio ini enggak? Coba bayangkan coba. Kebenaran diukur dengan radio. Coba. Ya saya ulang, enggak semuanya begitu, tapi ada yang begitu ngoten mawon nggih. Cukup dulu nggih. Rada kumrongsong nek membahas ngeten iki. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.